kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Bagaimana kakak-kakak kabarnya dan semangatnya? Saya berharap dan juga mendoakan kira-kira semangat kakak tetap menyala untuk boleh tetap bergiat menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu di berbagai tempat. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 dengan tema belajar dari kisah 10 orang kusta, Tuhan mau kita berterima kasih. Yuk kakak-kakak, sebelum kita mulai persiapan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu, Engkau boleh membimbing kami ketika kami akan mempersiapkan bahan. Kami akan menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan tahu apa yang kami rasakan, apa yang kami alami saat ini dalam berbagai dinamika maupun juga pergumulan hidup pribadi kami, relasi kami, maupun juga tentang bagaimana kami bekerja sehari-hari, namun berbagai dinamika itu tidak membuat nyala api semangat kami surut untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Berkatilah kami ya Bapa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita mulai dengan bahan Alkitab. Kita akan mendengarkan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Dan kali ini kita akan membaca dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mau kita berterima kasih. Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai dengan 19 jadi dasar bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan ini. Yuk kita simak ya pembacaan Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lain itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian bacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan sama-sama menyusuri bagian-bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik ini ya. Di awal pembacaan kita disebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Jadi ini keunikan penulis Injil Lukas untuk menggambarkan seluruh pelayanan Tuhan Yesus itu dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ini menggambarkan konsistensi Tuhan Yesus menuju ke tempat di mana dia akan berkorban di daerah kota Yerusalem. Dan pada episode kali ini Tuhan Yesus sedang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi ini ada di luar kota, perbatasan dua daerah itu. Dan ketika ia memasuki suatu desa, jadi mau masuk suatu desa, jadi belum masuk ke dalam kampung di mana penduduk-penduduk itu tinggal, dia lalu berjumpa dengan 10 orang kusta dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, semua bagian dari ayat 11 dan 12 ini menggambarkan bagaimana orang-orang kusta pada saat itu diperlakukan. Mereka harus tinggal jauh dari para penduduk lain karena dicap sebagai orang-orang yang memiliki sakit menular dan bahkan beberapa tidak memiliki akses pekerjaan, terputus dengan relasi keluarga. Mereka mungkin, hidupnya sangat berubah karena sakit yang mereka derita ini. Dan mereka
pastinya sangat rindu untuk dipulihkan, karena ketika mereka pulih, mereka bisa kumpul kembali dengan keluarga, bisa bekerja dan mengakses peribadatan Yahudi pada saat itu. Dan ini adalah kasusnya, mereka ada di luar kota, tempat para orang-orang kusta itu memang pada zaman itu diperlakukan. Nah, dalam teks kita disebutkan, mereka berteriak, "Kasihanilah kami." Jadi, kasihanilah kami bisa banyak diterjemahkannya. Give mercy on us. Jadi, mereka berharap ada sesuatu belas kasihan. Bisa saja belas kasihannya mungkin diberikan makanan, diberikan uang, ya. Bahkan mungkin mereka berharap sekali kesembuhan. Kalau cara mereka memanggil Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Mungkin ada sebuah kerinduan untuk mereka juga mendapatkan berkat pemulihan dari apa yang mereka derita itu. Nah, permohonan itu lalu direspon oleh Tuhan Yesus dengan ayat 14. Tuhan Yesus lalu ia memandang. Jadi kata memandang memakai sebuah kata yang bukan hanya sekedar lihat gitu, tapi benar-benar dipandang dengan seksama, dan akhirnya ia mendapatkan sesuatu, mendapatkan sebuah perasaan mengerti terhadap mereka. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi ini adalah sebuah perintah yang muncul dari Tuhan Yesus yang memahami kebutuhan mereka. Kan mereka mengatakan, "Kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang dengan seksama, lalu melihat dan mengerti apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah kesembuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Jadi dalam tradisi pada saat itu, dalam aturan-aturan Taurat, ketika orang sakit kusta, maka ketika mereka tahir, mereka harus mendapatkan legitimasi dari para imam. Jadi perintah untuk pergi kepada imam menunjukkan bahwa mereka pasti sembuh. Jadi nggak mungkin mereka pergi kepada imam dan mereka belum sembuh. Dan ini menjadi sesuatu respon yang sangat luar biasa dari orang-orang ini. Ternyata mereka sungguh-sungguh percaya juga kepada kuasa Tuhan Yesus ini. Kenapa? Karena disebutkan sementara mereka di tengah jalan, jadi mereka memulai perjalanan itu dalam kondisi mereka belum sembuh. Jadi itu sesuatu yang perlu iman juga. Karena ketika mereka melangkahkan kaki tanpa kesembuhan yang ada pada mereka dan menuju kepada imam, wah, mereka akan diusir. Mereka juga akan mungkin ada cemoohan atau ejekan-ejekan yang membuat mereka tambah beban, ya. Tapi nampaknya 10 orang kusta ini mungkin saling support satu dengan yang lain, ya. Mereka meyakini itu dan akhirnya mereka mau berjalan bersama-sama. Dan itu kan biasanya kalau sendiri kan kita takut, ya, aduh nanti gimana nih, kita ini belum sembuh nih. Tapi karena saling support, ya, nggak apa-apa, ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh kita, ayo kita jalan, kita yakini saja. Dan akhirnya mereka semua berjalan dan mereka tahir. Jadi kuasa Tuhan terlihat sekali melampaui segala batas. Tuhan bisa saja hanya sekedar mengatakannya, dia nggak perlu ngambil sesuatu dan mengoleskan pada kulit pada si kusta itu, atau menjamah para orang kusta itu, tapi hanya sekedar berkata, "Pergilah, perlihatkan," dan diresponi dengan iman yang luar biasa dan mereka menjadi sembuh. Dan kisah kita ini mencapai puncaknya ketika seorang dari mereka kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi bukannya terus kepada para imam, karena mendapatkan legitimasi kesembuhan dari para imam itu penting. Karena imamlah yang membuat mereka layak untuk kembali ke tengah keluarga, ke tengah pemukiman, bekerja kembali. Ini justru nggak dilakukan oleh satu orang ini. Dan satu orang ini ternyata kembali kepada Yesus dan dia tersungkur dan mengucap syukur. Apa yang dilakukan oleh satu orang kusta ini menunjukkan bahwa yang terutama bagi dia bukan mendapat legitimasi dari para imam. Dia sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai yang utama, yang berkuasa menentukan sembuh atau tidaknya dia, pulih atau tidaknya dia. Dan ini luar biasa, pengakuan bahwa Tuhan Yesuslah penyembuhnya. Bukan pengakuan atau legitimasi para imam, tapi orang ini menunjukkan betapa imannya kepada Tuhan Yesus begitu besar sekali. Lihat sekali, ternyata kebersamaan 10 orang kusta ini langsung sirna ketika mereka sembuh, ya. Ketika mungkin mereka sakit, saling support, ya. "Ayo, kamu punya apa nih? Kita nih hidup bersama dalam derita yang sama nih." Lalu ketika mereka
disuruh untuk pergi kepada imam-imam, mereka juga saling support dan akhirnya mereka komit pergi bersama walaupun mereka mungkin belum sembuh dan ternyata dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Tapi ketika sudah sembuh, wah, kayaknya egosentrismenya muncul lagi nih ya. Ada satu yang kembali kepada Yesus, yang lain punya kepentingan sendiri ya untuk segera mendapat legitimasi di para imam mungkin, sehingga pulih dan akhirnya mereka kembali ke keluarga, merayakan sukacita. Tapi yang satu ini menunjukkan betapa mengakui Yesus sebagai juru selamat yang ia lakukan. Saudara, inilah yang membuat Tuhan Yesus menjadi heran. Lalu kenapa hanya satu orang, dan orang ini adalah orang Samaria, orang asing, orang yang dalam pandangan banyak orang pada saat itu bukan orang yang taat untuk memegang tradisi keyahudian, tapi ternyata orang ini justru datang pada Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus pada ayat 18 ditunjukkan yang kembali untuk memuliakan Allah. Jadi ini bukan sekedar mengucap syukur, tapi memuliakan Allah. Dia sungguh-sungguh mengungkapkan rasa syukurnya dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, memuliakan Allah berarti kan menunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya mengajak orang-orang mengakui dia sebagai Tuhan. Dan hanya orang Samaria ini yang melakukannya. Akhirnya iman pada Tuhan mendorong kerinduan untuk bersyukur yang dilakukan oleh satu orang ini, lalu menegaskan imannya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan. Kakak-kakak, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tuh selalu peduli pada umatnya. Dari kejauhan ketika ia mau masuk menuju sebuah desa, ketika 10 orang kusta ini berteriak, Tuhan, Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ia langsung memandang dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang ini. Makanya dia memerintahkan pergilah kepada para imam-imam. Jadi Tuhan tuh selalu peduli pada umatnya, termasuk pada adik-adik, pada kakak-kakak. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin kita hanya berteriak, Tuhan kasihanilah kami. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh kita dan dia memberikannya. Yang kedua, kasih Tuhan itu berlaku pada semua orang. Bukan hanya orang-orang yang dekat pada Tuhannya, tapi justru semua orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya, yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, yang mungkin merasa dirinya sangat berdosa karena perlakuan hidupnya yang jauh dari Tuhan. Tapi saat ia bertobat, saat ia memohon kepada Tuhan, Tuhan tuh kasihnya benar-benar berlaku pada semua orang. Dalam kisah kita disebutkan orang Samaria juga mengalami kasih Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan tuh rindu kita itu mengakuinya sebagai Tuhan. Dengan apa? Dengan memuliakan dia, dengan bersyukur, mengakui bahwa semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah karena pemberian Tuhan. Dan itu penting, adik-adik perlu tahu soal itu. Adalah kakak-kakak apa yang kita bisa ceritakan kepada adik-adik. Semoga kakak-kakak bisa memperkenalkan kisah 10 orang kusta ini dan membawa adik-adik tahu Tuhan mau kita berterima kasih. Dari Yesus berkati, saya serahkan kembali ke kakak pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Namun sebelum kita menyimak usulan metode dari Kak Lucy, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 17 ayat 11-19 dengan judul Belajar dari Kisah 10 Orang Kusta, Tuhan Mau Kita Berterima Kasih. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Mari Kak Lucy. Shalom, kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan pembelajaran kita untuk kelas Batita Balita dengan tema belajar dari kisah 10 orang kusta. Tuhan mau kita berterima kasih. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19.
Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, ASM mengetahui pengajaran Tuhan tentang berterima kasih. Dan yang kedua, ASM mau mengungkapkan terima kasih atas berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kakak-kakak untuk usulan metode pembelajaran, kakak-kakak bisa memakai mainan dokter-dokteran, gitu ya. Bisa memakai stetoskop atau memakai jas putih, gitu ya, seperti dokter. Nanti kakak menanyakan kabar anak-anak, bagaimana nih kabarnya anak-anak pada hari ini? Apakah semuanya sehat, gitu ya? Coba kakak periksa yuk, apakah semuanya sehat? Nanti kakak-kakak bisa berpura-pura untuk memeriksa beberapa anak-anak gitu ya. Nanti kakak di sini bertanya, nah kita semua senang nih karena sehat. Tapi kalau misalkan adik-adik sedang sakit, apa sih yang adik-adik rasakan gitu ya? Nah dari sini kakak-kakak bisa mengajak diskusi bersama adik-adik. Adik-adik bisa bercerita gitu ya. Bisa juga kakak menambahkan, iya ya kalau lagi sakit itu pasti tidak enak karena ada yang dibatasi. Misalkan kalau lagi batuk tidak boleh makan apa gitu ya. Tidak boleh makan kerupuk, tidak boleh makan permen dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari perasaan yang tidak enak karena sakit itulah kakak-kakak masuk ke dalam cerita. Bahwa kakak-kakak hari ini juga akan bercerita tentang orang-orang yang sedang sakit kusta. Ada 10 orang, coba kita hitung yuk, 1 sampai 10 yuk. Adik kakak mengajak adik-adik untuk menghitung 1 sampai 10. Lalu kakak menceritakan penyakit kusta itu penyakit apa sih? Apakah adik-adik ada yang tahu? Lalu kakak menceritakan bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang pada saat itu tidak bisa disembuhkan. Penyakit kulit yang membuat orang takut karena bisa menulari, bisa ketular gitu ya. Sehingga banyak orang yang tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Kasihan ya, sedang sakit tapi tidak ada yang mau dekat-dekat dengan mereka. Selain itu, orang yang kena sakit kusta ini juga tinggalnya nggak boleh dekat-dekat dengan rumah penduduk. Mereka itu kasihan sekali gitu ya. Nah, pada suatu ketika Tuhan Yesus itu masuk ke desa tempat mereka tinggal. Tuh. Nah, mereka itu tahu kalau Tuhan Yesus datang. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, lalu Tuhan Yesus itu melihat mereka dan berkata, pergilah, perhatikanlah dirimu kepada para imam. Wah, tahu nggak? Tiba-tiba ketika mereka berjalan menuju tempat para imam, di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Wah, semuanya senang sekali. Tadi ada berapa yang sakit adik-adik? Ada 10. Ayo kita hitung lagi yuk. Ada 10. Diajak adik-adiknya untuk menghitung. Tapi tahu nggak? Dari 10, ada berapa orang tuh yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih ya? Oh, ternyata hanya 1 orang. Terus kemana 9 orang? Ternyata yang 9 orang ini mereka lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Nah, dari sini kakak-kakak bisa masuk ke dalam aplikasinya. Di dalam aplikasinya, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk selalu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kebaikannya seperti apa sih? Adik-adik dikasih mama papa, dikasih kesehatan, dikasih berkat gitu ya. Tapi juga kakak-kakak mengajak adik-adik juga untuk berterima kasih kepada mama dan papa. Jangan lupa loh adik-adik juga mengucapkan terima kasih kepada mama papa. Karena mama papa sudah menjaga, sudah membesarkan, sudah memberi makan, begitu ya. Nah, kalau ada mama papa di situ, ajak adik-adik untuk memeluk dan mengucapkan terima kasih kepada mama papa. Lalu, ajak adik-adik juga untuk berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong mereka. Misalkan untuk mbak, kepada suster juga, atau kepada supir, pada orang-orang sekitar mereka yang sudah menolong. Kepada guru-guru juga di sekolah.
Nah, untuk sebagai penutupnya, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Jadi mau menekankan lagi bahwa kita itu harus sama seperti satu orang kusta yang mengingat akan kebaikan Tuhan, yang berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan adik-adik. Nah, untuk ayat hafalannya, ayat emasnya dari 1 Tawarikh 16 ayat 34a. Mengucap syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Demikian kakak-kakak untuk persiapan guru sekolah minggu. Kiranya bahan yang dibagikan ini bisa menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan lebih baik lagi pembahasan dan persiapannya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Terima kasih Kak Lucy yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita dan Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tulas. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Gimana kakak-kakak? Kita siap ya, mau persiapan bersama. Baru saja kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tulas. Mari Kak Tulas. Halo kakak-kakak, ya saat ini kita mau mempersiapkan metode pengajaran untuk kelas kecil ya. Jadi temanya adalah Tuhan mau kita berterima kasih, belajar dari kisah 10 orang kusta. Nah, kita tentu pertama-tama perlu mengetahui tujuan dari cerita yang akan kita sampaikan pada minggu ini adalah bahwa pertama, anak mengetahui pengajaran Tuhan tentang berterima kasih ya. Lalu tujuan yang kedua adalah anak mau mengungkapkan terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Nah tentu dalam rangka kita mencapai dua tujuan ini, maka akan sangat diperlukan yang namanya metode untuk kita bisa sampai kepada tujuan yang sudah tadi ya kita bersama pahami. Bahwa metodenya ya di sini tentu ada 3 alur yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa alur yang pertama kita mengikuti bahan yang sudah disediakan. Jadi di dalam alur yang inilah ya kita mengikuti plek-jiplek atau sama persis dengan apa yang sudah disediakan dalam bahan suluh anak ya yang sudah kita terima. Lalu yang kedua adalah dengan adanya variasi sisipan permainan Say the Magic Words. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut tentang rules-nya dan bagaimana cara kita permainannya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan sisipan ilustrasi dan aplikatif question. Nah, jadi mungkin akan dijelaskan dulu tentang yang nomor 3 ini, ilustrasi dan aplikatif question. Nah, pada bagian ini tentu kakak-kakak dapat mulai cerita dengan bertanya kepada adik-adik di kelas kecil jika mereka sedang menginginkan sesuatu, sangat-sangat menginginkan sesuatu, lalu kemudian ada orang yang memberi apa yang sedang mereka inginkan, kira-kira apa perasaan yang akan mereka alami. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memang memancing ya, perasaan-perasaan yang akan muncul dan itu akan menjadi pengantar nantinya ketika kakak-kakak menyampaikan cerita. Jadi kakak-kakak kalau menggunakan alur yang ketiga ini dapat menggunakan ilustrasi dan aplikatif question justru di depan ya, di awal untuk membangkitkan ataupun untuk membuat adik-adik itu merasakan perasaan yang sama dengan orang-orang kusta yang disembuhkan dalam cerita kita, begitu ya, yang tadi sudah dibahas secara lengkap di dalam bagian pengantar. Nah, jadi di bagian ketiga ini, yang alur nomor 3 ini, kakak-kakak dapat itu yang membuat sebuah ilustrasi di mana adik-adik sedang menginginkan sesuatu, lalu kemudian ada orang yang memberi. Jadi apa perasaannya, apa hal-hal yang akan adik-adik lakukan kalau ada orang yang melakukan itu, ataupun apa yang adik-adik akan lakukan ketika
ada orang yang memberi sesuatu yang sangat adik-adik inginkan. Lalu kemudian kakak-kakak bisa langsung masuk tuh ke ceritanya tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Ya, kakak-kakak dapat bercerita bahwa pada saat itu ada 10 orang yang sedang sakit kusta. Lalu bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu sakit kusta, ya. Lalu tentang apa saja sih yang akan dialami oleh orang-orang yang sakit kusta, ya. Bahwa dalam hal ini di bahan ya sudah disediakan, sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang sakit kusta itu adalah orang-orang yang sangat menderita karena bukan hanya sakit secara fisik, tetapi mereka juga mengalami yang namanya isolasi sosial. Artinya mereka dikucilkan dari komunitas, ya, tidak boleh tinggal di dalam kawasan pemukiman, ya, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Jadi salah satu hal yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang sakit kusta adalah kesembuhan. Walaupun kesembuhan dari sakit kusta pada saat itu termasuk sangat jarang terjadi, begitu ya. Menjadi tahir istilahnya. Orang yang sakit kusta lalu menjadi tahir itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Maka orang-orang yang mengalami sakit kusta itu sebenarnya orang-orang yang sudah putus asa, hilang harapan gitu ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya, yang kemudian mereka memperoleh kesembuhan dan bisa kembali, tanda kutip, memperoleh kehidupannya kembali, ya. Jadi nanti penyampaian bahannya kurang lebih akan sama tuh dengan yang setelah disediakan. Cuma tadi di bagian awalnya kakak-kakak dapat memberikan variasi-variasi tentang tadi ya, ilustrasi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin akan membangun koneksi antara cerita, ya, dengan mungkin hal-hal sehari-hari yang dialami oleh adik-adik, ya. Lalu kita akan masuk ke penjelasan tentang permainan Say the Magic Words, ya. Jadi kurang lebih permainannya sederhana. Jadi kakak-kakak perlu menyiapkan beberapa gambar atau tindakan perilaku baik, ya, atau hal baik yang mungkin dialami oleh anak, ya, dalam hal ini anak-anak kelas kecil. Misalnya orang tua yang memberi hadiah, teman yang berbagi makanan, atau satpam yang membukakan pintu, dan seterusnya. Nah, jadi dari kakak-kakak menyiapkan tuh ya beberapa gambar-gambar, ya, gambar-gambar yang bisa dijelaskan dengan mudah ke anak-anak kelas kecil tentang hal-hal baik yang mungkin mereka alami. Jadi ini bukan hanya misalnya yang sifatnya misalkan dari orang tua atau dari teman, tapi juga mungkin yang sifatnya misalnya kayak anak-anak diberi kesehatan, ya, terus anak-anak bisa makan dan seterusnya. Jadi itu juga bisa nanti untuk menumbuhkan ataupun mencapai tujuan kita, ya, itu bahwa anak-anak mengucap terima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka alami, ya. Jadi gambarnya ini sangat terserah, ataupun saya memberi kebebasan untuk kakak-kakak untuk berkreativitas, menyiapkan gambar-gambarnya yang memancing, ya, supaya adik-adik itu mengerti. Nah, jadi gambar-gambar itu nanti kemudian kakak-kakak akan menunjukkan, ya. Jadi sebelum ditunjukkan gambarnya, gambar apa, misalnya gambar orang yang berbagi makanan, misalnya kakak-kakak tunjukkan. Nah, sebelum itu kakak-kakak memberi deskripsi singkat. Jadi pancingan aja. Misalkan gambarnya ini adalah gambar orang yang sedang berbagi makanan, ya. Lalu kakak-kakak misalnya bisa mengatakan di awal gini, kalau di sekolah kita lapar gitu, ya, atau di suatu tempat kita lapar, lalu, ya, baru kakak-kakak tunjukkan gambarnya. Lalu ada orang yang melakukan ini, kita menerima ini dari orang tertentu, dari teman kita, dari siapapun gitu, ya. Menunjukkan gambar orang yang misalkan memberi makanan, berbagi makanan. Nah, lalu kakak-kakak langsung ngomong say the magic words. Nah, adik-adik diharapkan mengucapkan terima kasih. Lalu kakak-kakak menjelaskan kenapa adik-adik mengucapkan terima kasih untuk, ya, gambar yang sedang ditunjukkan. Misalnya orang yang berbagi makanan, berarti kakak-kakak menjelaskan kenapa adik-adik perlu berterima kasih terhadap orang, misalkan terhadap teman yang membagikan makanan kepada adik-adik dan seterusnya, atau berbagai hal lain. Jadi bisa banyak, ya, gambarnya. Misalkan kalau orang tuanya memberi hadiah gitu, ya, berarti pengantarnya bisa aja misalkan kakak mengatakan kalau adik-adik lagi ulang tahun atau adik-adik lagi pengen sesuatu atau lagi momen Natal, biasanya adik-adik pengen apa sih gitu, ya. Lalu ditunjukkan gambarnya. Ini gambar apa adik-adik? Ya, gambar orang memberi hadiah. Let's say the magic words, atau ayo kita ucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih, ya. Terus baru kakak-kakak menjelaskan kenapa adik-adik perlu berterima kasih atas misalkan hal baik yang mereka alami atau tindakan-tindakan baik yang mereka alami. Ya, itu permainannya. Nah, permainan ini bisa aja kakak-kakak lakukan di awal, ya, sebelum masuk ke cerita.
yang ceritanya isi ceritanya sama kurang lebih dengan bahan yang sudah disediakan, atau kakak-kakak juga bisa menyampaikan ini atau melakukan permainan ini di akhir setelah kakak-kakak selesai menyampaikan cerita yang dibawakan ya. Ini fungsinya hanya untuk memperkuat pesan atau kesan yang didapatkan adik-adik dari cerita yang akan disampaikan, yang tentunya bisa mengikuti bahan yang sudah disediakan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait metode pengajaran di kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Tulas yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yang akan menyampaikannya ya? Nah, yang akan menyampaikannya adalah Kak Daniel Kurniawan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 diberi judul Belajar dari Kisah 10 Orang Kusta. Tuhan mau kita berterima kasih. Dan sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan akan menyampaikannya adalah Kak Daniel Kurniawan. Mari Kak Daniel Kurniawan. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun teman-teman semua berada. Saya Daniel Kurniawan dari GKI Pajajaran Magelang mengajak kita semua untuk mempersiapkan cerita dan diskusi bersama dengan anak-anak, terutama kelas besar. Minggu ini kita mau ajak anak-anak untuk mengucap syukur, berterima kasih. Ya. Temanya Tuhan mau kita berterima kasih. Ini belajar dari kisah 10 orang kusta. Tujuannya yang sudah ditetapkan adalah anak-anak mengetahui pengajaran Tuhan tentang berterima kasih, dan anak-anak mau mengungkapkan terima kasih atas berkat Tuhan di dalam hidupnya. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan kita boleh mengajak diskusi dan juga berbagi pengalaman dengan anak-anak tentang kapan terakhir kali mereka berterima kasih, atau mungkin ada pengalaman mengucap syukur berterima kasih yang paling diingat itu kepada siapa, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain, dan alasannya mengapa atau situasinya seperti apa. Kakak-kakak juga bisa menyiapkan pengalaman cerita sendiri untuk pancingan ya. Alternatifnya adalah kita mau main tebak-tebakan ungkapan terima kasih dalam berbagai bahasa. Contohnya seperti ini, nanti anak-anak boleh mengucapkan kemudian menebak dari bahasa mana begitu ya. Boleh ditulis di papan tulis ataupun boleh disiapkan bentuk kertas, potongan kertas kecil, ditulis saja dengan sederhana bisa. Jangan khawatir dengan pengucapan yang salah, karena memang ini pertama kali mereka mungkin tahu ekspresi itu. Biarkan dibaca dengan polos, kemudian mereka menebak dari bahasa mana. Atau kalau mau googling, mau ganti, mau tambah, silahkan, ada banyak sekali di Google, pencarian di Google ya. Kemudian masuk untuk cerita Alkitab, saya selalu menyarankan, karena ini kelas besar, kita lebih interaktif, ajak mereka berdiskusi, berpikir, mengungkapkan opini. Sambil kita tetap mengarahkan, memandu mereka memahami cerita maupun informasi yang ada. Jadi untuk Lukas 17 ayat 11 sampai 19, saya menyarankan dipotong-potong, dipenggal seperti ini. Ayat 11 dan 12, kita mau ajak mereka melihat settingnya, pengenalan tokohnya, ada berapa orang, kemudian mereka ada kendala apa, ya, kenapa mereka mau datang pada Yesus. Juga penting untuk membahas penyakit kusta itu seperti apa. Dan juga konteks budayanya waktu itu kalau orang sakit kusta seperti apa ya. Kemudian ayat 13 dan ayat 14, ini tentang apa yang mereka minta dari Yesus, kemudian apa yang Yesus perintahkan untuk mereka lakukan, dan apa yang terjadi setelah itu. Ayat 15 dan 16, tanyakan berapa orang yang kembali, karena kita memang mau menyoroti ke satu orang yang kemudian bersyukur, berterima kasih, apa yang dia lakukan, responsnya apa. Nah, karena secara spesifik juga disebutkan bahwa dia itu orang Samaria, penting untuk kemudian membahas relevansi dan juga signifikansinya sampai disebut bahwa dia orang Samaria. Bisa juga misalnya diingatkan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah itu ya. Jadi sekali lagi bahas konteks budaya waktu itu, tentang identitas, tentang informasi orang Samaria ini.
Kemudian ayat 17 dan 18 ini pesan dan juga garis bawah dari perkataan Yesus. Silahkan nanti bisa digali lagi juga. Kenapa Yesus responsnya seperti itu, heran begitu ya. Kemudian apa yang mau ditekankan oleh Yesus di ayat 18, ungkapan syukur sendiri di sini itu apa sebenarnya ya yang digaris bawahi oleh Yesus. Ayat 19 juga demikian, tentang makna beriman, makna memuliakan Allah gitu ya. Jadi tidak sekedar terima kasih yang biasa mau menghargai orang, tidak. Tapi di situ kita juga mau memuliakan Allah atas karya yang dilakukan. Nah, karena itu juga sekali lagi kelas besar saya selalu mengajak kita untuk bisa menarik ke Kristus sebagai pusat. Jadi Yesus sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, itu jadi satu dasar yang kuat untuk kita bersyukur di dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi silahkan saya mendorong kakak-kakak untuk juga boleh menekankan poin ini. Ya. Untuk ayat emas, silahkan disesuaikan dengan konteks di kelas masing-masing, di gereja masing-masing, seperti apa kebiasaannya dengan ayat emas. Diucapkan bersama, dihafalkan, silahkan. Jadi untuk tujuan pertama tentang mengetahui pengajaran Tuhan tentang berterima kasih, itu sudah kita bahas dari cerita. Kita juga mau ajak mereka untuk membiasakan dan mengungkapkan terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Jadi untuk penutup dan penerapan, kita bisa di buku itu anak-anak diajak untuk menceritakan pengalaman ketika sakit dan disembuhkan. Oke. Kalau kakak-kakak dan anak-anak juga familiar dengan lagu NKB 133, Syukur Padamu Ya Allah, kita bisa ajak mereka nyanyi, kenalin lagu ini juga boleh, liriknya bagus, ada hal-hal spesifik yang bisa disyukuri dan sekali lagi dibahas dengan anak-anak satu persatu. Atau ini ide yang lain juga ada jurnal ucapan syukur. Jadi nanti silahkan dibuka template-nya di Canva, desainnya di Canva, bisa masuk file kemudian di-download. Bisa jadi PDF atau yang lainnya juga ya. Bagikan, dicetak, dibagikan, kemudian anak-anak didorong untuk mengisi ini selama seminggu. Siapa tahu anak-anak juga terdorong, termotivasi untuk meneruskan, melanjutkan, silahkan. Kolom yang kiri itu ucapan syukur kepada Tuhan. Anak-anak diminta untuk mereka hari ini bersyukur pada Tuhan karena apa ya. Terus yang kolom yang kanan juga berterima kasih kepada orang lain karena apa. Jadi dorong mereka untuk spesifik menuliskan. Ini ukurannya A4 dibagi 2. Disilahkan nanti akses lewat QR code atau di deskripsi. Ada linknya nanti disertakan. Begitu kakak-kakak semuanya, selamat mempersiapkan diri dan semangat untuk nanti melayani anak-anak, mendampingi mereka beribadah dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Daniel sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kakak-kakak, kami telah menyajikan dari mulai bahan Alkitab disampaikan Kak Pendeta Hendra, di usulan metode kelas Batita Balita, Kak Ratna, di kelas kecil Kak Tulas, dan di kelas besar Kak Daniel Kurniawan. Harapan kami adalah usulan persiapan ini dapat melengkapi proses kakak-kakak akan mematangkan persiapan lagi ya bersama dengan rekan-rekan kakak-kakak yang lain yang ikut akan mengajar anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak juga bisa makin menambah nih amunisi untuk menyampaikan firman Tuhan ini pada anak sekolah minggu lewat lagu-lagu sekolah minggu. Kakak-kakak dapat menyaksikannya di channel YKB TV dan juga aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu. Juga kakak-kakak bisa mengajak nih anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua untuk nonton acara Kiddie Time maupun juga dongeng-dongeng yang menarik yang memberikan begitu banyak pesan kebaikan buat anak-anak sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri persiapan kita, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyertai kami dalam proses persiapan ini. Engkau membimbing, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekompakan, kesatuan hati untuk kakak-kakak dimanapun berada yang masih akan mematangkan persiapan mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang. Dah.